Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini video presentasi untuk praktikum statistika dari uji Wilcoxon satu sampel dan sampel berpasangan ya. Termasuk juga ke dalam analisis non parametrik. Oke. Nah, siapakah penemunya? Yaitu Pak Frank Wilcoxon tahun 1940-an. Disebut juga Wilcoxon Signed Rank Test atau Wilcoxon Match Pair Test ya, karena nanti harus ada dua kelompok sampel yang sifatnya dependent, bukan independent. Kelompok datanya berpasangan, berskala minimal ordinal, lalu bisa interval dan juga rasio, tapi tidak berdistribusi normal, makanya masuk ke non parametrik. Alternatifnya, kalau dia berdistribusi normal dan juga variannya seragam, maka boleh pakai uji T berpasangan atau paired sample t-test. Nanti insya Allah kita juga bahas setelah UTS ya. Nah, satu sampel dulu nih ya. Dataset ini saya peroleh dari teori. Jadi ditulisnya ke bawah. Kita namakan variabelnya adalah nilai, entah nilai apa ya. Nah, nomor ini sekali lagi tidak perlu ditulis karena di SPSS sudah ada nomor di paling kiri. Hipotesis penelitiannya sama seperti teori, median populasi secara signifikan lebih besar atau sama dengan 12,5 untuk H0 ya. H1-nya median populasi secara signifikan lebih kecil dari 12,5. Kalau teori waktu itu kalau tidak salah pakainya simbol ya. Sekarang pakainya adalah kalimat. Analyze non-parametric test, lalu one sample. Kemudian ada menu fields. Nah, di sini karena kita tidak pakai legasi dialog, kita langsung pakai one sample, maka akan muncul menu fields ya. Nanti enaknya kenapa kita pakai ini? Enaknya adalah ada langsung keputusannya, entah itu reject the null hypothesis atau retain ya, bukan accept tapi retain the null hypothesis ya. Masukkan variabel nilai ke kolom test fields. Kemudian emang ada variabel apa ini? Tidak ada ya. Nah, kalau kita langsung masih kosong berarti test fieldnya adalah nilai saja. Lalu setting, klik customize test, lalu centang compare median to hypothesis, to hypothesize kali ya cara bacanya, dalam kurung Wilcoxon Sign Rank Test. Kemudian nah standarnya standarnya si 12,5 tadi diketik pada kolom yang kosong, lalu run. Tuh ya, hasilnya ada decision langsung kalau pakai metode ini ya. Pakai metode ini ada retain the null hypothesis, maka kita menerima H0. Signya 0,439, berarti lebih besar dari 0,05. Itulah kenapa kita terima H0. Lalu bisa kita double klik tabelnya, akan muncul window seperti ini. Nah, di sini tes statistiknya ada 34,5. Ternyata ini adalah J kecil, J terkecil yang sudah kita hitung dengan metode manual ya. Seperti itu bisa kita lihat. Oke, back dulu sebentar. Di sini ada keterangan two-sided test, artinya adalah dua sisi. Uji dua sisi lah, tapi tadi hipotesis kita satu sisi. Nah, jika ketemu hal seperti ini, tinggal p-value-nya dibagi 2. Ya, kalau kita lihat uji Z di situ untuk mencari p-value
pada saat dua sisi dikali 2 kan. Nah, sekarang kebalikannya nih, karena asim siknya dua sisi, maka untuk menemukannya satu sisi tinggal asim sik atau p-value kita bagi 2. Hasilnya adalah 0,2195. Tapi tetap angka ini lebih besar dari 0,05. Maka kita menerima H0 ya. Seperti itu. Jika ketemu lebih besar atau jika ketemu yang satu sisi atau yang dua sisi. Jika standarnya kita ubah jadi 13 nih kan, tadi kan 12,5, sekarang jadi 13. Tetap retain the null hypothesis. Siknya agak berubah sedikit. Jika diubah jadi 15, ternyata bukan retain tetapi reject the null hypothesis. Kenapa? Karena yang tadi kan 12,5 sama 13 bedanya tidak terlalu signifikan. Tapi begitu diubah jadi 15 terlalu signifikan. Makanya reject the null hypothesis. Ya. Nah, untuk yang manual kan kemarin seperti ini. Sebelumnya maksud saya. Nah, juga sama, yaitu terima H0. Harus matching ya. Nah, coba dong di SPSS untuk yang sampel besar tanpa peringkat sama. Bandingkan juga dengan hasil di manualnya. Nah, untuk berikutnya latihan lagi, data set 1 kan pernah kita copy paste ya ke dalam SPSS atau ke dalam Excel dulu. Nah, kebetulan nih ada BB sebelum dan BB sesudah pakai aplikasi selama 6 bulan. Jadi kan apa? Bisa pakai one sample test Wilcoxon ya, dikerjakan juga untuk sebagai latihan. Sebelum Wilcoxon, kita coba dulu normalitas dan homogenitasnya biar tidak lupa ya. Seperti ini hipotesis, normalitas, dan homogenitasnya. Nah, lalu ingat ya, analyze, descriptive statistic, explore. Masukkan BB sebelum, sesudah. Nah, di sini kita mau pembaginya adalah tempat tinggal. Jadi faktor listnya. Biar bisa apa? Biar bisa melakukan uji Levin. Ya, pilih juga yang untransform. Ini adalah hasilnya. 50. Masuk yang mana nih? 50 ke bawah Shapiro-Wilk. Jadi kita pakai Shapiro-Wilk saja ya. Oke. Setelah itu kita lihat Shapiro-Wilk nih ya. 0,05. Aduh. Ternyata ada yang kurang dari 0,05. Yang mana? BB sebelum pakai pada saat orangnya tinggal di kota. Di sini di bawah 0,05. 0,039 berarti kan di bawah 0,05, berarti ada data yang tidak terdistribusi normal, maka cocoklah kita pakainya Wilcoxon. Sip. Oke ya. Di sini adalah hipotesis penelitiannya. Kalau terima H0, maka aplikasi kita nih agak kurang bermanfaat. Karena apa? Karena tidak ada perbedaan bermakna. Tapi kalau terima H1, maka insya Allah aplikasi diet kita bermanfaat karena ada perbedaan bermakna. Nah, ini dia. Bisa pakai legasi dialog, tadi saya bilang ya sebelumnya. Analyze non-parametric test, legasi dialog to related samples. Nah, masukkan BB sebelum, BB sesudah. Sebelum sesudah atau belum sudah ya, pokoknya ikutin aja. Kemudian centang Wilcoxon, tekan OK.
outputnya seperti ini. Karena SPSS gampang ya, tinggal cari Z-nya ini. Dia dapat nilai Z-nya. Wah, besar sekali, minus 6. Berarti apa? Tolak H0 ya. Tolak H0. Nah, ini penafsirannya bisa dibaca. Apa itu negatif rank, positif rank, ties. Ties itu adalah seri ya, bukan dasi. Ties itu adalah seri. Artinya imbang. Kemudian tuh kan, tolak H0. Alhamdulillah nih terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok sebelum dan sesudah. Memang datanya dibuat seperti itu sih ya. Jadi ada dua cara untuk melakukan uji Wilcoxon ini. Tadi dengan legasi dialog dan juga cara yang kedua dengan menu field. Enaknya dengan menu field ini nanti akan muncul decisionnya, apakah tolak H0 yaitu reject the null hypothesis atau terima H0 ya, retain the null hypothesis. Caranya adalah analyze non-parametric test related sample, lalu pilih yang field, pindahkan BB sebelum dan sesudah ke kolom test fields karena harus berpasangan ya. Lalu setting, pilih customize test yang Wilcoxon match paired sign rank to samples, lalu run. Untuk hasilnya bisa dilihat di output. Nanti ada tabel yang bisa diklik 2 kali, silahkan dicoba ya. Dan juga kalian bisa coba uji Wilcoxon sampel berpasangan yang tadi, obat tadi ya, ada skor kantuk sebelum dan sesudah minum obat. 10 responden, tinggal dimasukkan ke SPSS. Ini manualnya, tadi kalau tidak salah manualnya terima H0 ya, berarti tidak terlalu mengantuk begitu kita minum obat tersebut, tidak signifikan ngantuknya. Jika kita pakai SPSS dan benar saja, decisionnya adalah retain the null hypothesis. Artinya apa? Terima H0, signya di atas 0,05 yaitu 0,281. Tapi ingat, ini adalah uji satu sisi, maka signya harus dibagi 2 ya. Hasilnya baru dibandingkan dengan 0,05. Insya Allah sih tetap terima H0. Oke, tadi tes statistiknya 17, untuk J-nya ini juga sama. Tes statistiknya 17, berarti sinkron antara yang manual dengan SPSS. Ya, itu saja untuk praktikum uji Wilcoxon. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.